Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, jadi saat ini Pak Anggara baru sampai rumah. Dan tadi di sekolah, Pak Anggara sudah membagikan tugas atau LKPD-nya untuk minggu ini kepada wali murid atau orang tua kalian masing-masing. Namun sebelum mengerjakan, ada beberapa hal yang Pak Anggara ingin sampaikan kepada kalian. Untuk itu Pak Anggara minta kalian simak sampai habis videonya. Oke? Selamat belajar di rumah dan ingat tetap jaga kesehatan. Oke, anak-anak, seperti ini LKPD yang sudah Pak Anggara bagi tadi di sekolah. Silahkan kalian buka, dan seperti biasa, kalian tulis nama siswa atau nama kalian masing-masing dulu. Ada di kolom nama siswa. Oke, kalau sudah, kalian perhatikan materinya. Di sini kita sudah memasuki materi tentang wujud benda. Wujud benda ada berapa? Kalian masih ingat? Ada 3 ya. Jadi wujud benda itu ada 3. Ada yang namanya benda padat, ada juga yang namanya benda cair, dan ada juga yang namanya benda gas. Nah, di sini kalian perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar di dapur rumahnya Dayu. Terlihat di situ Dayu bersama ibunya sedang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu. Ya. Nah, tugas kalian adalah menyebutkan benda-benda apa saja yang ada di dapur rumahnya Dayu. Kemudian kalian kelompokkan di dalam kotak-kotak ini. Nah, di sini sudah disediakan kotaknya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Tugas kalian adalah kalian tulis benda padat di dapur rumahnya Dayu apa saja yang nampak di situ. Ya, paham ya? Pak Anggara ambil contoh satu, di situ nampak ada teko. Kalian tahu teko? Untuk masak air. Ceret. Nah, kalau sudah, kalian tulis yang lain lagi. Ada apa saja? Kemudian kalian cari benda cairnya. Ingat benda cair itu apa? Tentu masih ingat ya? Oke. Kalian cari benda cairnya apa saja yang nampak di situ. Ingat, yang ditulis yang ada di gambar saja. Yang tidak ada di gambar tidak perlu ditulis. Dan yang terakhir adalah benda gas. Adakah benda gas di dalam gambar itu? Kalau ada, silahkan tulis. Paham ya? Nah, kemudian kalau sudah, kalian lanjut ke sini. Nah, di sini ada perintah, amatilah lingkungan sekolahmu. Tapi karena kita sedang tidak di sekolah atau kita sedang libur, maka sekolah ini diganti menjadi rumah. Jadi perintahnya berubah seperti ini. Amatilah lingkungan rumahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Tugasnya sama seperti yang di atas, namun bedanya adalah jika di atas itu benda-benda yang ditulis adalah yang ada di gambar saja atau yang ada pada dapur rumahnya Dayu. Nah, kalau yang ini, kalau kotak yang ini, yang kalian tulis adalah benda-benda padat, cair, dan gas apa saja yang ada di rumahmu. Paham ya? Oke, kalian nanti perhatikan tuh di rumah ada apa saja. Ada benda padat, apa saja benda padatnya, tulis di kotak ini. Kemudian benda cairnya apa saja, tulis juga di kotak ini. Dan yang terakhir benda gas. Adakah benda gas di rumahmu? Jika ada, kalian tulis di sini. Oke, paham ya? Nah, kemudian di sini ada kotak lagi. Nah, kalian isi kotaknya 1 sampai 4. Pak Anggara bacakan. Nomor 1, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Tadi sudah ada di atas, tinggal dituliskan saja. Paham ya? Kemudian yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Nah, kalian perhatikan di sekitarmu ada benda padat apa saja. Tuliskan 2 saja. Oke, di kotak yang ini. Di kotak nomor 2. Dan nomor 3, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Nah, kalian perhatikan lagi. Di sekitarmu ada benda cair apa saja. Oke, kalian tuliskan cukup 2 contoh saja. Dan yang terakhir nomor 4 adalah tuliskan 2 contoh benda gas yang ada di sekitarmu. Paham ya? Nah, kemudian kita beralih ke materi selanjutnya. Kalian baca dulu, di sini ada soal cerita. Ada gambar apa ini? Ya, gambar motor ya. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tentu pernah ya. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Nah, jadi motor yang ada pada gambar ini termasuk ke dalam jenis benda apa atau wujud benda apa dia? Apakah padat, cair, atau gas? Tentu kalian sudah tahu ya. Kemudian, simak contoh soal cerita berikut ini. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Kemudian jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km, lebih 300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah neneknya itu 5 kilo lebih 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer dalam kurung km dan meter dalam kurung m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, di sini adalah contoh pengerjaannya. Kita tahu adalah jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km lebih 300 meter. Paham ya? Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, jadi tugas kalian adalah di sini mengubah
dari satuan kilometer menjadi meter semua. Nah, contohnya ada di sini. Oke, tadi ya jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 kilo lebih 300 meter ya. Tulisnya seperti ini, 5 km plus 300 m. Nah, langkah pertamanya kalian ubah dulu 5 km ini atau 5 km ini menjadi meter. Ya, catatannya adalah 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi jika ada 5 km, maka artinya adalah 5000 meter. Paham ya? Nah, kemudian 300 meter ini kan sudah berbentuk meter, tidak perlu diubah-ubah lagi. Dan langkah selanjutnya kita tambahkan. Jika sudah menjadi meter, maka 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Sampai sini paham ya? Kemudian ada contoh selanjutnya. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang itu 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, caranya seperti ini. Jadi jarak rumah Edo kalau mau ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. Nah, kita akan rubah menjadi kilometer sekarang. Bagaimana caranya? Kalian uraikan dulu. 1523 itu adalah terdiri dari angka 1000 dan 523. Dimana 1000 meter itu kan tadi Pak Anggara bilang berapa? 1 kilometer, oke? Nah, lebihnya tidak usah diganti menjadi kilometer. Jadi ditulisnya nanti jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1 kilometer lebih 523 meter. Paham ya? Oke. Nah, untuk yang ini Pak Anggara akan jelaskan di papan tulis ya. Ya, untuk tugas selanjutnya pada LKPD itu adalah seperti ini ya. Jadi di LKPD itu belum ada tulisan atau jarak pada denahnya. Nah, di sini Pak Anggara akan jelaskan sedikit. Jadi tugas kalian adalah menghitung jarak antara satu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini terlihat pada gambar ada rumah Siti, ada rumah Udin, dan ada rumah sakit, kantor pos, pasar, dan sekolah. Nah, tugasnya itu ada 5. Pak Anggara ambilkan contoh 1, nanti sisanya nomor 2 sampai 5 kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Nah, baik, Pak Anggara mulai. Nomor 1 itu pertanyaannya adalah berapa jarak rumah Siti ke sekolah? Nah, kita bisa lihat di sini. Rumah Siti yang ini ya. Rumah Siti yang ini. Kemudian sekolah yang ini. Berapa jaraknya? 2 km lebih 300 meter. Cara diisinya adalah nanti kalian tulis di sini dulu 2 km. 300-nya di sini, 300 meter. Sama dengan kemudian ini kalian ubah semuanya dalam bentuk meter. Tadi Pak Anggara sudah menjelaskan ya, 1 km sama dengan berapa meter? 1000 ya. Jadi jika ada 2 km, maka akan menjadi 2000 meter. Nah, 2000 ditambah 300 menjadi 2300 meter. Jadi dapat disimpulkan adalah jarak rumah Siti menuju ke sekolah adalah 2300 meter. Paham ya? Oke. Nomor 2 dan selanjutnya sampai nomor 5 kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Nah, untuk gambarnya nanti kalian bisa capture sendiri atau Pak Anggara kirim ke grup untuk melihat angka-angkanya. Oke, paham semuanya? Baik, itu saja mungkin yang Pak Anggara bisa jelaskan. Selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan dan mohon maaf jika ada salah-salah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.